Tetapi masalah trust, sebesar negara Amerika saja misalnya, itu masih isu hacker itu di pilpres mereka masih muncul, apalagi di Indonesia. Di Indonesia pasti muncullah masalah kepercayaan. Di sini ada muncul data pemilih disedot. Hai sahabat Bawaslu, bertemu kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Siapa yang tidak kenal dengan beliau di jajaran pengawas pemilu Bawaslu Provinsi Banten, yaitu Bapak Ketua Didi M. Sudi. Kepada Bapak, selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten, Pak. Apa kabar, Pak? Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Saya izin membuka masker ya. Silahkan Pak. Ini Pak, kita mau tanya-tanya ya Pak di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Nah, Bapak ini kan dari informasi ya yang sudah saya gali gitu ya tentang Pak Didi M. Sudi itu adalah seorang dosen. Kemudian profesinya kemudian ke penyelenggara pemilu di KPU. Nah, saat ini di Bawaslu. Bapak bisa cerita sedikit nggak Pak? Kenapa bisa dari dosen terus beralih ke KPU Bawaslu gitu Pak? Fokus ke penyelenggara. Itu tidak perlu digali karena itu data sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya kalau dulu memang kita pernah mengajar ya setelah selesai kuliah, kemudian berkecimpung di dunia kampus, kemudian ada kesempatan menjadi penyelenggara pemilu di tahun 2008, ya, itulah keterlibatan pertama saya di penyelenggaraan pemilu. Saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan, kemudian juga apalagi berbicara di masa depan. Yang jelas apa kegiatan kita mengalir saja, kemudian yang penting kegiatan itu, profesi itu bermanfaat untuk diri sendiri, bangsa dan negara lah, kalau bahasa umumnya begitu. Terus Pak, selama kan penyelenggara pemilu nih KPU Bawaslu. Nah, Bapak menemukan apa ya istilahnya suka duka atau pengalaman berkesan apa sih yang ada perbedaan nggak Pak gitu di KPU atau di Bawaslu, atau menemukan kan beda nih KPU sebagai penyelenggara kemudian Bawaslu sebagai pengawas gitu. Ada hal menarik gitu Pak atau berkesan Pak? Prinsipnya sih kalau penyelenggara sama aja, bagaimana kita menyelenggarakan pemilu, kemudian tahapan demi tahapan sampai tahapan selesai calon dilantik. Nah itu pada tahapan itu sebenarnya tugas utama penyelenggara itu dianggap selesai untuk tahapan penyelenggaraannya. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan lain tidak terlepas dari siklus pemilu itu sendiri. Tapi kalau dilihat perbedaan dasar misalnya dari KPU ke Bawaslu itu tentu ada saja perbedaannya. Antara lain kalau di pemilu kita di KPU kita menyelenggarakan berkaitan dengan tahapan. Bagaimana satu tahapan selesai kemudian mengerjakan tahapan berikutnya, bahkan ada tahapan yang simultan. Tapi kalau di Bawaslu ini berkaitan dengan pengawasan. Bagaimana pencegahan, dan yang paling hati-hati nantinya adalah bagaimana seseorang atau peserta pemilu melakukan pelanggaran. Nah tentu kalau itu melakukan pelanggaran harus dilakukan tindakan-tindakan. Nah ini yang membedakan antara KPU dengan Bawaslu di masalah penindakan. Tapi selebihnya adalah sama. Yang kedua perbedaan kita adalah dalam memahami peraturan. Pengalaman pribadi saya kalau ketika menjadi KPU kita memperdalam undang-undang, kemudian juga peraturan KPU berkaitan dengan tahapan. Tetapi ketika di Bawaslu selain peraturan Bawaslu sebagai penjabaran dari undang-undang, ya kita juga harus mempelajari detil peraturan KPU. Jadi ada lebih dari segi mempelajari kita peraturan, karena yang akan kita awasi adalah tahapan demi tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Dalam pengawasan kita, bagaimana peraturan KPU kita dalami, juga bagaimana proses pengawasannya melalui peraturan Bawaslu. Itu saja, selebihnya adalah sama. Selebihnya sama ya Pak. Cuman Bawaslu kita juga
apa yang di penyelenggaran di pemilu di KPU sebagai penyelenggara kita juga harus memahami itu ya Pak ya? Iya pasti, seorang pengawas harus memahami peraturan yang menjadi dasar tahapan dilaksanakan, yaitu peraturan KPU. Iya, oke. Nah ini menarik nih. Nah Bapak sebagai Ketua Bawaslu Banten ya, dan sudah berapa tahun berjalan, pengen tahu dong Pak, kita bisa sharing gitu tumbuh dan kembangnya Bawaslu Banten gitu selama Bapak sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten, baik itu Bawaslu Banten ataupun Bawaslu Kap Kota gitu. Hal yang ya, sebagai penyelenggara pemilu sebenarnya ada prinsip-prinsip yang sudah diatur di dalam undang-undang seperti independensi, profesional dan seterusnya. Di sini saya ingin menegaskan bahwa penyelenggara pemilu itu yang pertama, kita harus bersifat netral dan terlihat netral. Mungkin kalau masalah netral itu semua paham, tetapi bagaimana supaya penyelenggara pemilu terlihat netral? Artinya tidak bermain-main kepada masyarakat, juga harus memberikan informasi yang akurat tentang apa kegiatan yang dilakukan. Ya sebagai contoh misalnya, kita dalam menerima tamu, ketika tahapan berjalan, dan itu tamu itu kebetulan misalnya teman, tapi menjadi peserta pemilu. Nah kita tidak boleh misalnya bertemu berduaan atau apalagi di tempat yang patut diduga oleh orang itu akan berdiskusi hal-hal yang berkaitan dengan tahapan. Padahal sebenarnya tidak juga. Nah ini dalam hal ini maksud saya netral dan terlihat netral. Oleh karena itu dalam tahapan yang berjalan, ketika ada teman-teman yang menjadi tim kampanye atau menjadi calon dari legislatif misalnya, bagaimana kalau kita akan bertemu, ya bertemulah di kantor gitu. Karena ada dalam kasus misalnya orang kita ketemu, bahkan orang mencari-cari salah, termasuk orang kita pergi ke kondangan aja bisa dipotret dan di crop menjadi dua gitu, kemudian dinarasikan sebagai caption, nah ini sedang konsolidasi misalnya. Nah itu yang perlu dijaga betul, bagaimana kita bersifat netral dan terlihat netral. Kemudian yang kedua, bagaimana kerja-kerja pengawas itu diketahui oleh publik, disebarluaskan informasinya. Itu penting karena apa yang kita lakukan, publik itu berhak tahu. Apa yang kita kerjakan, publik ingin tahu. Oleh karena itu optimalisasi dalam humas dan juga publikasi itu sangat penting. Nah, pertanyaan itu sebenarnya pernah juga ditanyakan ke kita dan juga kita di Bawaslu Provinsi Banten dan juga Bawaslu Kabupaten Kota. Bagaimana peran kehumasan ini menjadi penting. Jangan sampai punya media sosial, katakanlah menyebut misalnya Instagram, Facebook dan yang lain-lain, punya akun, kemudian apakah diupdate secara berkala? Kemudian berapa orang yang subscribe-nya? Jangan sampai membuat akun tidak ada subscribernya, kemudian juga udah begitu tidak pernah diupdate juga atau jarang diupdate. Kadang-kadang terbit tempo, terbit sewaktu-waktu. Gitu. Itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya juga adalah kegiatan-kegiatan kita dipublikasikan, misalnya lewat buku, lewat jurnal. Mengapa Bawaslu Provinsi Banten concern ingin menyediakan bentuk buku ataupun jurnal? Karena pentingan itu. Misalnya jurnal kita buat jurnal Awasia, walaupun baru diterbitkan 2021 ini, tapi kita punya komitmen itu dikembangkan lebih jauh lagi. Ini kita satu-satunya jurnal yang mengadopsi sistem online jurnal, online jurnal system OJS. Mengapa? Ya? Karena kita menyadari bahwa salah satu cara untuk melihat kualitas penerbitan ilmiah itu adalah lewat akreditasi. Dan akreditasi untuk jurnal ilmiah itu saat ini adalah yang diutamakan itu adalah yang online, bisa dibaca oleh orang dimanapun di seluruh dunia ini. Jadi kalau beberapa waktu lalu jurnal ilmiah itu diterbitkan secara cetak yang utama, online itu adalah tambahannya. Kalau sekarang kan dibalik, online yang utama, yang cetak itu tambahan. Sehingga ketika orang menulis artikel di jurnal
entah itu dia dosen atau peneliti, kemudian akan disubmit sebagai suatu karya ilmiah yang dihargai dengan KUM atau angka kredit dan sebagainya. Kalau dulu itu di-scan kemudian disampaikan, kalau sekarang tidak, harus mencantumkan linknya. Artikel ini tulis di mana, linknya mana. Itu kita akomodasi di situ. Kemudian selain jurnal juga adalah buku. Nah, saat ini kita sedang proses penerbitan buku yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Itu semua divisi itu akan melakukan seperti itu. Mungkin dalam tahun ini akan ada beberapa buku yang terbit dan ini kita publikasikan sehingga bisa cetaknya, bisa PDF-nya kita sebarluaskan. Berarti menarik nih Pak, kita Bawaslu Provinsi Banten ada produk gitu ya, maksudnya ada Martian yang memberitahu khalayak publik gitu ya Pak. Kalau buku ya Pak, kalau untuk buku ya pemilu dan pemilihan itu nanti akan diedar atau dipublish gitu ya Pak ya? Ya, jadi betul kita memang masyarakat perlu diberikan informasi, kemudian juga perlu tahu apa yang kita lakukan. Termasuk kita secara normal setiap tahun juga ada buku laporan kinerja yang kita terbitkan. Ya mungkin sekarang itu kita tambahkan lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Ada hal apa yang unik di situ, hal apa yang perlu masyarakat ketahui. Nah, itu kita publikasikan. Oleh karena itu kita seluas-luasnya meminta kepada menyediakan kepada masyarakat, mahasiswa, para peneliti, kalau mau ada penelitian dan butuh data di kita banyak sekali data yang berkaitan dengan pengawasan. Itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Terbuka ya Pak sifatnya. Dan jurnal itu menarik sih Pak. Berarti jurnal ini sudah dipublish gitu ya Pak. Dan kemudian ini sifatnya publik bisa mengaksesnya secara online gitu ya Pak. Betul. Online keterbutuhan baik itu peneliti maupun dari mahasiswa yang ingin mengetahui tentang kepemiluan di Bawaslu Banten pada khususnya itu kan umum ya Pak. Nah itu bisa langsung mencari atau search-nya karena sudah ada secara publik ya Pak. Nah tadi menarik sih kata Pak Ketua, ada buku, kemudian ada jurnal. Nah aku juga pengen tahu nih Pak, menurut informasi aku tahu Bapak ini sekarang dari secara personal ini lagi ikut AAI katanya, Australian Award Indonesia, atau kayak short course Australia. Boleh cerita nggak sih Pak itu ngapain aja? Ya, soal itu sebenarnya merupakan upaya kita meningkatkan kapasitas. Ketika tahun 2016 juga saya sempat ikut short course berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk pemilu. Ada 2 minggu juga di India, beberapa KPU Asia Pasifik yang didanai UNDP kita bertemu, kemudian mempelajari bagaimana penggunaan teknologi di dalam pemilu sebagai studi kasus di beberapa negara, termasuk di India sebagai tuan rumah. Kita keliling ke satu TPS, kemudian juga ke ke tempat pendaftaran pemilih dan seterusnya. Nah, ini di 2021 kebetulan saya daftar untuk ikut short course kembali. Ini berkaitan dengan ketahanan demokrasi untuk kaum muda. Bagaimana suatu negara akan bertahan atau tidak demokrasinya ke depan, itu bisa dilihat dari ketahanan dari kaum mudanya, karena memang mereka untuk beberapa tahun ke depan itu yang akan mengambil kendali suatu negara. Nah, ini yang kita pelajari. Cuman sayang ya Allah berkehendak lain, ketika tahun ini berlanjut ya pandemi ternyata belum mereda. Jadi akhirnya dari rencana 2 minggu bisa jalan-jalan lagi keluar, ya kita harus bersabar lewat online ya. Walaupun durasinya diperpanjang jadi 10 minggu, tiap minggu 2 kali. Tapi nggak apa-apa lah, nambah wawasan karena pembicaranya juga dari berbagai negara yang ada hubungannya dengan Australia. Ada dari Fiji, dari Filipina dan seterusnya, gitu. Belajar bagaimana demokrasi, bagaimana ketahanan demokrasi di kalangan
mudah. Mudah ya. Dan saat ini masih berlangsung Pak, online short course-nya? Oh, masih berlangsung. Masih ya? Dan itu masalah Zoom itu ya kita bisa dilakukan di mana saja. Di mana aja ya. Nah, menarik nih Pak, tadi Bapak soal pernah 2016 itu terkait high tech ya. Nah, saya mengenal Bapak itu sebagai seorang yang high tech gitu dalam pengaplikasian teknologi pemilu dan pemilihan di bidang teknologi. Nah, pengen tahu dong pandangan itu Bapak. Istilah baru itu high tech itu maksudnya apa ya? Kayak merek televisi iya, sangat melek teknologi deh gitu Pak istilahnya. Ya, soal teknologi dalam kepemiluan tidak berubah berkaitan dengan teknologi, bahwa pemilu ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi yang berkembang. Ya, akan sangat naif lah kita kalau mengabaikan teknologi. Banyak yang bisa digunakan dalam setiap tahapan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal, misalnya yang pertama, untuk menerapkan suatu teknologi, apalagi yang sistem pemilu Indonesia yang sangat besar dan rumit ini, itu perlu uji coba. Tidak elok, tidak mungkin suatu teknologi, katakanlah misalnya bagaimana cara membaca model C1 atau bagaimana cara rekap dilakukan secara nasional tanpa uji coba, itu tidak mungkin. Harus uji coba dulu dari satuan yang terkecil, katakanlah misalnya diterapkan dalam satu kabupaten, bahkan dalam satu kabupaten itu misalnya satu kecamatan. Kemudian dicoba, diuji apakah ini reliable atau enggak. Karena ada kalanya pada saat uji coba, ketika teknologi itu dikembangkan, itu berjalan. Tetapi ketika diterapkan dengan jumlah data yang besar, itu kelabakan. Entah itu servernya, entah itu koneksi internetnya, itu bermasalah. Itu pengalaman lah. Bagaimana mengurus data pemilih misalnya yang di atas 180 juta lewat sistem aplikasi, katakanlah Sidalih, ketika menjelang hari terakhir mau pleno, seluruh Indonesia masuk ke Sidalih, kemudian juga akhirnya Sidalih itu muter gitu. Susah masuknya karena datanya besar. Padahal itu bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa sih syukur aja buat kita belajar sabar sambil buka ya. Tapi ini masalahnya bukan bulan puasa, bukan ngebuburit gitu. Nah, ini yang pertama, harus uji coba. Kemudian yang kedua, tidak semua teknologi itu bisa diadopsi dalam pemilu. Karena dalam pemilu itu ada juga unsur trust atau kepercayaan. Kita melihat misalnya beberapa negara, sebut saja misalnya Jerman atau beberapa negara yang lain yang awalnya itu sudah lewat e-voting, tetapi kemudian beralih beberapa ke manual. Nah, soal apa? Ini sebenarnya kan soal trust. Bagaimana di Indonesia akan dilakukan misalnya e-voting? Bukan secara teknologi sih bisa dikembangkan. Kalaupun kita tidak mampu bisa mengadopsi dari luar. Tetapi masalah trust. Sebesar negara Amerika saja misalnya, itu masih isu hacker itu di pilpres mereka masih muncul. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia pasti muncullah masalah kepercayaan. Di sini ada muncul data pemilih disedot, segala macam suatu hal. Sebenarnya bagi orang yang berteknologi, bagaimana cara menyedotnya lewat mobil nongkrong di suatu kantor misalnya. Nah, jadi selain kemajuan kecanggihan teknologi, soal trust. Oleh karena itu, kalau saya sih masih tetap berpandangan sampai saat ini yang sama dengan banyak orang, banyak pengamat, bahwa ke depan itu yang paling dekat itu bukan bagaimana mengembangkan e-voting, tapi yang paling mudah itu, yang paling memungkinkan itu adalah e-rekap. Jadi bagaimana rekap itu dipercepat. Kalau e-voting itu tadi itu bukan hanya teknologinya tapi trust. Satu, berbicaranya kita soal kerumitan. Kita ini paling rumit kalau di banyak negara. Mengapa pemilu pagi-pagi sorenya sudah ada hasilnya? Misalnya Malaysia. Ya karena di mereka itu satu daerah pemilihan itu hanya satu kandidat, sama dengan pilkades. Jadi kalau misalnya pemilih udah ketahuan mana yang paling banyak yang didapat suaranya. Juga di Amerika pakai electoral college misalnya. Jadi mudah menghitungnya. Tapi kita kan rumit. Kalau dari segi pemilihan kita harus menentukan siapa pemenang partai di dapil itu. Kan dapilnya banyak. Setelah partainya dia mana didapat ditetapkan, harus ditetapkan juga nanti kursinya buat siapa di partai itu. Itu dari sistemnya.
karena kita berwakil banyak. Kemudian yang keduanya berkait dengan jumlah penduduk. Kita di atas 180 juta pemilihnya. Kalau dibandingkan dengan India misalnya, India memang iya bisa 800 juta mereka pemilih karena penduduk 1 miliar. Tetapi mereka pemilunya tidak serentak satu hari. Gitu. Mereka bisa 1 bulan dari satu kabupaten pindah ke kabupaten lain, petugas-petugasnya juga dan juga e-votingnya itu dibawa. Nanti kalau kita ini serentak satu hari, mulai pukul 7 WIB berakhir. Ya, kita kemudian juga diselesaikan. Tidak aja juga kita mengenal misalnya memilih di awal early voting. Nah, kalau di banyak negara kan kalau orang tidak bisa hadir pada hari H itu bisa mengajukan memilih lebih dulu, tapi dibukanya nanti pada hari H. Kalau kita kan tidak mengenal, kecuali untuk yang ada di luar negeri, misalnya migran-migran kita yang pada hari pemungutan suara itu tidak bisa libur misalnya, dan itu kemungkinan tidak libur di mereka, itu dibolehkan mengisi lebih dulu lewat pos, nanti dikirim ke KBRI. Tapi kalau di dalam negeri kita tidak mengenal istilah itu. Jadi dua hal itulah yang memang membedakan kita dari segi jumlah dari sistem pemilunya, kemudian yang kedua adalah dari jumlah penduduknya. Jadi itu ketemu gitu. Yang lain mungkin dia penduduknya lebih banyak, pemilihnya lebih banyak, tetapi sistemnya tidak serumit kita. Nah, nanti kalau misalkan nih Pak, kita sebagai pengawas, nah dengan adanya teknologi ini, apakah itu bagi kerja-kerja pengawasan kita itu akan sangat membantu atau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Dengan teknologi sebenarnya harusnya lebih ringan. Tetapi dalam merancang suatu teknologi dalam suatu sistem, katakanlah pemilu, itu tidak bisa parsial. Misalnya kita tidak bisa suatu divisi mengembangkan satu teknologi, tapi divisi lain tidak. Ini harus ada suatu sistem yang dibangun, arsitekturnya seperti apa. Sehingga nanti antara divisi-divisi, antara tahapan dan tahapan itu mengacu kepada arsitektur induk yang dibangun. Jadi sistem induknya seperti apa. Baru itu bisa terintegrasi. Ya tanpa itu nanti hanya bisa berjalan satu kali pemilu, sudah begitu hilang lagi. Gitu. Nah, itu yang arsitekturnya. Sama juga dengan baik di Bawaslu maupun di KPU. Di KPU juga sama, harus ada arsitektur. Kalau tidak ada, nanti pemilu ini pemilih dihandle oleh pihak ketiga ini. Pemilu berikutnya ganti lagi pihak ketiganya, sehingga nanti servernya bermasalah, sistemnya harus di-upgrade lagi. Nah ini karena tidak ada suatu perumusan suatu sistem jangka menengah maupun jangka panjang, sistem arsitektur yang dibangun untuk pengembangan IT yang membantu pemilu. Pemilu ya Pak? Ya, harus ada dibangun dulu suatu grand design-nya seperti apa. Tanpa itu akan parsial. Nah, kita tadi bicara teknologi. Nah, secara sekarang kapasitas nih Pak, kapasitas pengawas pemilu kita. Sebentar lagi kita kan berhadapan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Untuk di Provinsi Banten nih Pak, boleh dong Pak kita memberikan pesan semangat atau apa aja sih kerja-kerja pengawasan untuk persiapan kita di tahun 2024 Pak? Secara umum memang kita harus di-upgrade ya, harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Apalagi melihat persiapan 2024. Pernah saya sampaikan juga bahwa melihat pemilu 2024 ini, satu kita melihatnya adalah ini suatu hal yang baru di mana pemilu dan pemilihan berjalan bersamaan. Belum ada sebelumnya pemilu dan pemilihan berjalan bersamaan. Kita pemilu milih presiden, memilih legislatif, senator, kemudian di tahun yang sama kita juga harus memilih bupati, wali kota, dan gubernur secara nasional seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ini tentang pandemi. Belum ada jaminan dari para ahli atau siapapun, ahli negara misalnya, yang bisa berluar jaminan bahwa 2024 ini pandemi sudah berakhir. Walaupun proses vaksinasi, kemudian juga proses berkaitan dengan peningkatan kesadaran prokes terus dijalankan,
Tetapi varian-varian baru juga muncul. Dan yang pasti adalah kuncinya di orang. Kalau orang ini menjaga prokes dengan baik, itu akan berjalan dengan baik. Pada intinya adalah di 2024 itu tidak ada yang bisa menjamin. Walaupun kita sudah vaksin semua, tidak menjamin pandemi itu akan hilang. Nah, kalaulah itu misalnya pandemi berjalan, artinya ada persiapan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kasus-kasus ataupun tahapan yang terjadi pada Pilkada 2020 itu bisa diadopsi. Tetapi ini diperluas karena ini menghadapi juga adalah pemilu 2019. Yang keduanya. Nah, kemudian yang ketiganya harus diakui bahwa dengan tidak adanya perubahan atau revisi terhadap undang-undang baik pemilu maupun pilkada, ini ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau lihat dari kekurangannya, tentu kita ketika melihat kekurangan-kekurangan, katakanlah dalam penanganan pelanggaran, itu banyak bolong-bolong dalam undang-undang yang semestinya kalau bisa diperbaiki, itu kita akan lebih mudah melaksanakan pengawasan. Tetapi kan undang-undangnya tidak direvisi, artinya kesalahan-kesalahan yang terjadi, kelemahan-kelemahan yang terjadi di pemilu 2019 itu bisa terulang lagi dan kita tidak bisa berbuat banyak apalagi kalau berkaitan dengan penanganan pelanggaran tentang subjek hukum misalnya. Kemudian selain kekurangan, memang ada kelebihannya, yaitu dengan tidak adanya revisi, maka otomatis sosialisasi sebenarnya berkurang. Karena baik penyelenggara, kemudian peserta pemilu maupun masyarakat itu sudah lebih akrab. Oh, ini peraturannya begini karena sudah pernah dilakukan di pilkada maupun di pemilu. Padahal kita mengetahui dalam pemilu-pemilu era reformasi ini kan setiap pemilu undang-undangnya ganti sehingga banyak norma baru gitu. Banyak pengaturan baru. Nah, dengan tidak adanya revisi maka mengurangi beban dari sosialisasi semestinya. Itu sih kelebihannya. Namun demikian dari tiga hal ini tetap capacity building itu harus ditingkatkan, dilakukan karena padatnya tahapan yang saling beririsan antara pemilu dan pemilihan. Ya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh dong Pak memberikan pesan untuk pengawas pemilu, jajaran pengawas pemilu, dan juga tadi karena saya menariknya Bapak ikut yang short course yang Australian Award itu kan untuk generasi muda atau milenial lah Pak, ya teman-teman saya yang biar supaya melek gitu pengawas terhadap partisipasinya terhadap pengawasan pemilu dan pemilihan gitu Pak. Ya, kita kan menganut sistem memilih itu adalah hak bukan kewajiban. Artinya ketika seseorang datang ke TPS itu atas dasar kesadaran. Karena tidak ada sanksi yang bisa diterapkan ketika seorang tidak datang ke TPS. Akan tetapi ketika kita melihat pentingnya pemilihan, memilih pemimpin, entah itu di eksekutif maupun di legislatif, muncul kesadaran, maka kesadaran itulah yang kemudian dipelihara bagi masyarakat, bagi kalangan milenial, anak-anak muda saat ini sangat penting. Apakah ke depan ini pemilu ini akan tetap berjalan dengan penuh antusias atau justru orang apatis. Nah, kalau nanti apatis ya kembali lagi nanti hanya orang-orang yang punya interest dan punya politik yang kuat yang berpartisipasi. Ya kalau orang-orangnya baik ya tidak masalah. Tapi ketika orang-orangnya misalnya tidak baik sementara orang-orang yang baiknya itu apatis, ya tinggal menunggu aja arah kemana negara ini akan dibawa. Oleh karena itu penting memberikan kampanye, memberikan pengertian-pengertian kepada generasi muda tentang ketahanan demokrasi ini, ketahanan bagaimana cara kita bernegara, bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita berperan di dalam penyelenggaraan negara ini. Oke, berarti dengan pernyataan tadi Pak Ketua itu untuk sahabat Bawaslu generasi milenial turut mengambil andil dalam hal penyelenggaraan pemilu ini ya Pak, maksudnya partisipasinya. Mungkin sekian dari podcast kita pada hari ini.
sebelum kita akhiri mungkin kita sama-sama bersama-sama jargon Bawaslu, Pak. Boleh lah. Ya nggak atau apa-apa. kalau nggak Ya, apa-apa, ya daripada nyanyi saya boleh, disuruh nyanyi itu masalahnya kalau saya disuruh nyanyi. Soalnya kalau nyanyi orang lagi stres nyanyi oke lah. Tapi kalau saya nyanyi orang jadi stres. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih podcast Bawaslu Provinsi Banten pada hari ini diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.